Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang input dan output pada ISP32 board papan ISP32 menggunakan input sensor cahaya LDR, alat dan bahan ISP32 laptop atau komputer, kabel USB micro:bit, Arduino IDE, sensor cahaya LDR, resistor 10K ohm, kabel jumper. Buatlah rangkaian seperti di bawah ini, seperti pada gambar. Pemrograman ISP32 untuk membaca nilai sensor cahaya LDR pada ISP32. Jalankan Arduino IDE pada laptop atau komputer. Pada ISP32 membaca nilai sensor cahaya LDR pada ISP32 menggunakan pin analog 0 atau A0. Komunikasi serial pada baud rate 115200 di void setup. Berikut cara menambahkan kode di bawah ini. Seperti terlihat pada tulis gambar ini. Dalam membaca sensor cahaya LDR, digunakan konfigurasikan pin analog dengan cara menambahkan kode di bawah ini dalam fungsi void loop. Ini dia INT sensor cahaya sama dengan analog read analog 0 tadi. Untuk mengirim nilai sensor cahaya LDR di serial monitor dalam waktu 1 detik, maka menambahkan kode di bawah ini dalam fungsi void loop tadi dengan delay 1000. Sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian koneksikan ISP32 dengan laptop atau komputer menggunakan kabel USB. Pastikan papan dan port yang dipilih pada bagian tools Arduino IDE tersebut sesuai, yaitu ISP32 mode Arduino. Nah, kemudian klik icon verify atau Ctrl R pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error apa tidak saat mengkompil kode tersebut. Jika tidak terdeteksi error, klik icon Ctrl U upload untuk mengunggah kode ke dalam papan ISP32. Nah, menggunakan input sensor cahaya LDR dan output relaynya seperti pada desain gambar di samping. Nah, alat dan bahan ISP32, laptop atau komputer, kabel USB micro:bit, Arduino IDE, sensor cahaya LDR, kemudian resistor 10K ohm, kabel jumper, modul relay 5 volt, lampu bohlam 5 volt, dan baterai 2 piece 1,5 volt masing-masing seperti pada gambar di samping. Nah, ini bohlamnya teman-teman. Nah, jalankan Arduino IDE seperti pada langkah tadi, kemudian pasang ISP32. Mengontrol relay dengan sensor cahaya LDR pada ISP32 menggunakan pin analog 0 seperti langkah yang sebelumnya A0. Dan relay menggunakan GPIO 22. Untuk mengaksesnya perlu dilakukan inisialisasi ataupun pengenalan pin yang akan digunakan dengan cara menambahkan kode di bawah ini. In relay underscore pin sama dengan 22. IN INT LDR underscore pin sama dengan A0. Dalam mengkonfigurasikan GPIO tertentu akan dijadikan sebagai input atau output, digunakan fungsi pin mode. Untuk relay sebagai output dan sensor cahaya LDR sebagai input. Cara menambahkan kode di bawah ini dalam fungsi void setup. Pin mode dalam kurung relay underscore pin, sebagai output. Pin mode dalam kurung LDR underscore pin, sebagai input. Nah, untuk mengatur kondisi high atau low pada GPIO digunakan fungsi digital write fungsi. Hasil nilai sensor cahaya LDR akan terbaca di serial monitor. Jika nilai sensor kurang dari 200, maka relay akan aktif. Apabila nilai sensor lebih dari 200, maka relay tidak aktif. Masukkan di bawah ini kode dalam fungsi void. Nah, seperti terlihat digital write. Nah, itu pin high. Nah, serial pinnya gelap, relay akan aktif. Karena LDR dengan 100 itu kurang dari atau sama dengan 200 ya teman-teman. Nah, maka akan print in LDR status dari LDR lampu tersebut. Jika mohon maaf. Dan jika atau else digital write relay pin itu rendah low, serial print-nya terang, relay tidak aktif. Nah, serial dot print in-nya LDR underscore status. Nah, sehingga kode lengkapnya adalah terlihat pada gambar berikut ini. Nah, jadi jika kurang atau sama dengan 200 itu akan aktif, tapi jika lebih dari 200 akan tidak aktif.
low keterangannya. Dan koneksikan ESP32 dengan laptop seperti pada langkah sebelumnya, pastikan port dan port itu sesuai, kemudian klik Ctrl R untuk mengecek apakah tidak ada kode yang error. Jika tidak ada, silahkan diupload dengan Ctrl U, upload untuk mengunggah kode ke dalam papan port ESP32. Mengontrol ESP32 port menggunakan smartphone. Alat yang digunakan ESP32 tentunya, kemudian Wi-Fi, jaringan internet, laptop atau komputer, kabel USB Micro-B, aplikasi Pi-Link, dan Arduino IDE. Pertama, unduh dan install aplikasi Pi-Link dari Google Play Store pada smartphone Android. Buat akun pada aplikasi Pi-Link dapat dibuat menggunakan Gmail yang telah didaftarkan. Nah, kemudian pada aplikasi Pi-Link pilih New Project seperti pada gambar. Berikan nama pada nama project bebas. Selanjutnya pada form choose device, pilih ESP32 development board seperti pada gambar ya. Kemudian pilih Wi-Fi pada form connection type dan klik create. Aplikasi Pi-Link akan menampilkan notifikasi bahwa authentication token telah dikirimkan ke email. Klik OK pada notifikasi. Seperti pada langkah berikut. Aplikasi Pi-Link akan mengarahkan ke kanvas window. Klik icon plus yang ada pada bagian atas jendela untuk memilih widget box, kemudian pilih button. Klik button widget untuk mengubah pengaturan. Pada bagian pengaturan, atur output pin dengan memilih digital dan GP2. Setelah itu klik OK, kemudian pilih switch pada pilihan mode. Konfigurasi aplikasi Pi-Link. Setelah selesai pada pengaturan ini, aplikasi Pi-Link siap untuk berinteraksi dengan perangkat keras ESP32 dengan menekan tombol play pada kanvas window. Pemrograman ESP untuk aplikasi Pi-Link. Unduh library Pi-Link pada situs github.com/Pi-Link kk/Pi-Link library. Ekstrak file library yang telah diunduh, kemudian copy folder library ke dalam folder dokumen Arduino libraries. Jalankan Arduino IDE pada komputer atau laptop. Untuk menampilkan status koneksi dengan Pi-Link Cloud dan jaringan internet serta memasukkan library yang akan digunakan, tambahkan kode di bawah ini pada sketch editor Arduino IDE. Define Pi-Link_print serial, include wifi.h seperti pada pertemuan sebelumnya, kemudian include wifi client.h dan include Pi-Link simple ESP32.h. Inisialisasikan atau kenalkan GPIO ESP32 yang akan digunakan dengan mendapatkan kode di bawah ini. INT pin sama dengan 2. Inisialisasikan authentication token dan network credential dengan menambahkan kode di bawah ini. Seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu car out token Pi-Link, kemudian car SSID identifikasi sebagai SSID, pass sebagai password. Tambahkan kode di bawah ini dalam fungsi void setup. Pada void setup akan dilakukan inisialisasi baud rate, konfigurasi pin ESP32 dan menghubungkan ESP32 dengan WiFi menggunakan wifi.begin dalam kurung SSID, pass. Fungsi ini digunakan untuk memulai koneksi dengan WiFi tersebut, seperti terlihat pada code di bawah ini. Agar tetap berkoneksi dengan Pi-Link Cloud serta mengirim dan menerima data, tambahkan kode di bawah ini ke dalam void loop. Fungsi void loop Pi-Link.run sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Seperti ini tertambah baru. Mengintegrasikan ESP32 dengan aplikasi Pi-Link. Koneksi ESP dengan laptop menggunakan kabel USB. Pastikan port dan port sesuai pada Arduino IDE. Klik icon verify untuk memeriksa kode yang error. Jika tidak ada error, kita mengupload di papan ESP32. Buka serial monitor Arduino IDE, kemudian tekan EN pada ESP32 untuk memastikan bahwa ESP32 telah terkoneksi dengan jaringan. Jika berhasil terkoneksi, serial monitor akan menampilkan besar seperti pada gambar di bawah ini. Seperti berikut ya teman-teman. Terhubung ke Pi-Link. Pada aplikasi Pi-Link, buka project yang telah dibuat sebelumnya dan klik icon play. Kemudian klik button pada aplikasi Pi-Link untuk mengubah keadaan on-off LED built-in pada ESP32. Oke. Terima kasih teman-teman pada pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya, ikuti video-video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.